Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Abdul Rashid. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang wali kelas. Jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya pernah menjadi wali kelas. Nah, tahun ini saya kembali lagi mendapat tugas untuk menjadi wali kelas. Menjadi wali kelas dengan modal pengalaman yang tidak terlalu banyak tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Apalagi ketika harus mengurus 32 orang anak dengan berbagai latar belakang, mulai dari pendidikan sebelumnya, terus kemudian karakter orang tua, terus keseharian anak-anak. Tentu ini membutuhkan pemikiran yang lebih, tenaga yang lebih, waktu yang juga tidak sedikit. Nah, dalam penyelesaiannya, dalam prosesnya, tentu saya harus melakukan beberapa cara, beberapa langkah, beberapa tips. Jadi ketika saya ditunjuk menjadi wali kelas, yang waktu itu saya belum ada pengalaman sama sekali, saya mencari tahu agar saya bisa menjadi wali kelas yang baik. Minimal menjadi wali kelas yang baik. Itu yang beberapa tahun lalu saya lakukan. Nah, tahun ini dengan sedikit pengalaman yang sudah saya dapatkan, saya akan bekerja kembali menjadi wali kelas. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan sama dengan saya menjadi wali kelas, apalagi yang baru tahun ini menjadi wali kelas, saya akan sedikit berbagi tips bagaimana menjadi wali kelas yang baik. Ini adalah pengalaman pribadi saya. Jadi sekali lagi, niat saya hanya ingin berbagi. Barangkali nanti bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas sebagai wali kelas. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, kemudian share video ini agar teman-teman wali kelas yang lain bisa juga sama-sama belajar. Tips pertama yang saya lakukan adalah membuat kontrak belajar bersama anak-anak. Jadi ketika pertama kali saya masuk kelas, pertama kali perkenalan, saya memberikan atau membuat kesepakatan bersama anak-anak bahwa 1 tahun ke depan kesepakatan kita adalah bla 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 bla. Jadi ada beberapa kesepakatan yang waktu itu saya dengan anak-anak membuat kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan yang dihasilkan waktu itu ada beberapa yang kemudian saya catat ke dalam buku catatan wali kelas. Salah satunya, kesepakatan yang dihasilkan waktu itu adalah ketika ada salah satu anak yang 2 hari tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan, maka saya akan melaporkan peristiwa ini kepada orang tuanya. Kesepakatan selanjutnya yang kami buat adalah, misalkan ada anak pulang, karena kebetulan saya menjadi wali kelas di sekolah yang ada di pesantren. Jadi misalkan anak-anak pulang karena sakit, ada surat dari klinik pesantren ke sekolah ke saya, maka saya akan konfirmasi kepada orang tuanya. Bapak Ibu, apa benar Nanda sekarang harus pulang karena sakit? Bapak Ibu, apa benar Nanda harus pulang karena ada kepentingan keluarga? Jika misalkan ada kepentingan keluarga, ada pernikahan, terus kemudian ada kepentingan-kepentingan lain yang sifatnya kekeluargaan. Nah, kesepakatan-kesepakatan ini saya buat di awal karena nantinya semuanya akan dijalani bersama anak-anak. Artinya ketika kita sudah buat kontrak belajar di awal, anak-anak sudah tahu mana haknya, mana kewajibannya. Nah, di awal selain saya membuat kontrak belajar, saya juga menyusun struktur kelas, terus kemudian jadwal kelas, jadwal piket, denah kelas, dan beberapa administrasi kelas lain. Tips yang kedua, kenali masing-masing anak dengan baik.
Ya, meskipun memang kadang ini agak sedikit sulit, terlebih bagi wali kelas dengan siswa baru. Ini akan sedikit memakan waktu, tetapi ketika kita kenal dengan baik anak-anak kita dari nama, wajah, ini si A, ini si B, ini Aldo, ini Doni. Ketika kita mengenal anak-anak kita dengan baik, tentu kita bisa akan dengan mudah bekerja menjadi wali kelas. Pada tahun ini, beberapa hari yang lalu sudah saya lakukan, jadi saya membuat belangko identitas. Belangko identitas itu saya sebar ke anak-anak, silahkan anak-anak isi mulai dari nama, alamat, nomor HP ayah, nomor HP ibu, terus kemudian domisili di pesantren di mana, di wilayah A, di wilayah B, di wilayah C. Terus kemudian saya juga mintakan fotonya masing-masing kepada TU, kemudian saya tempel di belangkonya. Ini adalah cara saya untuk bisa dengan mudah mengingat anak-anak saya yang berjumlah 32 orang. Mungkin teman-teman punya cara lain, monggo, tetapi bagaimanapun kita sebagai wali kelas harus kenal dengan anak-anak kita dengan baik. Karena ketika kita sudah kenal dengan anak-anak, tentu ini adalah langkah awal kita untuk bisa melalui 1 tahun ke depan, bisa melalui seluruh kegiatan KBM, ekstrakurikuler selama 1 tahun ke depan. Tips yang ketiga, saya bersama anak-anak pada hari Selasa, saya membuat sesi diskusi dengan anak-anak. Kebetulan hari Selasa itu adalah hari ekstrakurikuler, di mana anak-anak semua melakukan kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler, mulai dari pencak silat, sepak bola, kemudian informatika, sablon, hadroh, dan banyak sekali kegiatan ekstra. Sebelum kegiatan ekstra, saya membuat sesi diskusi bersama anak-anak. Sesi ini saya manfaatkan untuk mengetahui anak-anak itu punya masalah apa dengan temannya. Ada ndak yang punya masalah dengan gurunya? Ada ndak dengan anak-anak itu punya masalah dengan misalkan pembayaran, terus administrasi nilai, administrasi kehadiran, atau masalah-masalah lain yang sifatnya pribadi. Nah, jika masalah pribadi, saya biasanya jika saya tidak bisa menjawab, maka akan saya catat di catatan wali kelas, kemudian akan saya bawa ke rapat. Tapi jika saya bisa menjawab, maka akan saya jawab waktu itu. Biasanya juga selain itu, saya akan membawa anak ini ke BK misalkan, karena di sekolah kami ada konselor. Jadi ketika saya tidak bisa menyelesaikan masalahnya, saya akan minta bantuan konselor untuk menyelesaikan masalahnya. Tips yang keempat, selalu jaga privasi siswa. Sebagai wali kelas, kita harus menjadi juru kunci dari semua masalah yang siswa alami. Jadi tidak siogianya kita membicarakan masalah siswa kita yang bukan pada tempatnya. Selain harus menjadi juru kunci, kita juga harus bisa mencarikan solusi dari apa yang siswa alami. Jikapun kita misalkan tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa mencarikan solusi, sebagai wali kelas kita bisa berkoordinasi dengan BK misalnya, dengan konselor, dengan waka kesiswaan, bahkan juga bisa dengan kepala sekolah. Intinya, jika ada masalah, jaga privasinya, jaga kerahasiaannya, cari solusinya, selesaikan masalahnya. Tips yang keempat, lakukan kunjungan ke rumah atau pemanggilan orang tua ke sekolah. Sejatinya ini saya lakukan beberapa waktu yang lalu ketika memang ada siswa yang memiliki masalah. Misalkan saya akan memanggil orang tua ketika ada siswa yang melakukan beberapa pelanggaran dan sifatnya berulang. Atau kalau tidak, yang kunjungan ke rumah saya lakukan ketika ada siswa
yang sakit lebih dari 3 minggu misalkan. Ada beberapa waktu yang lalu anak saya sakit pulang karena tipes, ya, kemudian harus dilakukan perawatan hingga 3 minggu. Akhirnya karena anaknya sakit hingga sekian lama, saya izin ke sekolah untuk melakukan kunjungan ke rumah atau home visit. Selain untuk kepentingan misalkan karena ada masalah, pemanggilan siswa juga di sekolah kami dilakukan. Misalkan ada siswa yang memiliki prestasi tertentu, misalnya dia memiliki prestasi di kejuaraan di kabupaten, provinsi hingga nasional, maka kita bisa melakukan pemanggilan kepada orang tua atau melakukan home visit untuk memberikan apresiasi kepada orang tua. Tips yang terakhir, kita sebagai wali kelas harus bisa menjadi pendamping yang selalu ada. Misalkan ada kegiatan yang diadakan oleh OSIS, misalkan class meeting, atau dalam waktu dekat ini akan ada di sekolah kami akan ada lomba dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Maka sebagai wali kelas kita harus selalu siap mendampingi anak-anak untuk mengikuti lomba yang diadakan sekolah. Dari lomba permainan, misalnya lomba keilmuan, maka kita sebagai wali kelas harus bisa mendampingi anak-anak untuk mengikuti semua event yang ada di sekolah. Dari upacara, misalkan upacara bendera. Terus kemudian di sekolah kami ada kegiatan namanya PKB, pembiasaan karakter baik. Maka sebagai wali kelas, saya mendampingi anak-anak untuk melaksanakan kegiatan PKB. Nah, itulah teman-teman beberapa tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Sekali lagi, ini adalah murni pengalaman pribadi saya. Jika teman-teman punya tips lain, cara lain, monggo bisa di-share di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.